Apakah kalian pernah mendengar nama Onolimbu? Salah satu pulau kecil yang berada di Kabupaten Nias. Pulau ini masih tersembunyi karena belum banyak orang yang mengenalnya sebagai objek wisata, yang sebenarnya memiliki pesona yang tidak kalah indahnya dengan Pulau Asu di Nias Barat ataupun Pulau Batu di Nias Selatan. Pulau ini terkenal dengan bentangan pasir putihnya, air laut yang jernih, dan terumbu karang yang masih asri dengan ikan-ikan karang indah yang berwarna-warni. Di video kali ini, saya akan mengajak kalian menempuh perjalanan menuju pulau kecil yang jaraknya hanya sekitar 3 km dari daratan utama Kabupaten Nias. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Buat kalian yang suka wisata alam, wisata hidden gem, pantai sepi, dan juga perjalanan yang masih autentik, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di channel ini kita akan tidak hanya jalan-jalan tapi juga mencari cerita di balik setiap tempat yang kita kunjungin. Tempat kali ini adalah Pulau Onolimbu, atau yang dikenal juga sebagian masyarakat sebagai Pulau Musi, adalah pulau kecil yang berada di wilayah timur Kabupaten Nias. Luas daratannya tidak terlalu besar, namun justru itu yang membuat tempat ini terasa eksklusif dan alami. Perjalanan dimulai dari kota Gunung Sitoli. Tujuan kita ke pulau ini adalah ingin merasakan keindahan di dalam pulaunya sambil bersantai menikmati kelapa muda dan menyantap makan siang. Sebelum berangkat, kami berbelanja ikan segar yang dijual di pasar ikan di kota Gunung Sitoli. Bukan karena di Kabupaten Nias tidak ada penjual ikan segar, namun alasan kami karena ingin mempersiapkan segala logistik sejak awal agar tidak mengulur waktu. Karena perjalanan kali ini kami tidak menginap, melainkan melakukan perjalanan pulang pergi dan harus kembali sebelum matahari terbenam. Dari sini kami menempuh perjalanan darat sekitar 2 jam menuju kawasan pantai tempat penyeberangan. Sepanjang perjalanan kami tidak menemui kemacetan, hanya suara angin, burung, dan sesekali deburan ombak dari kejauhan. Setelah tiba di pantai penyeberangan, perjalanan dilanjutkan menggunakan perahu kecil. Inilah momen yang paling saya suka. Perahu yang kami pakai itu adalah perahu nelayan sekitar yang berada di daerah pantai. Saya menggunakan perahu dari rekomendasi teman saya yang bernama Bang Agus. Bang Agus sendiri saya kenal sudah cukup lama, sejak pertemuan kami di beberapa waktu sebelumnya. Awalnya kami ingin menggunakan perahu yang lebih besar, karena ada beberapa teman kita yang parno ataupun trauma dengan menggunakan perahu kecil seperti ini. Tapi karena kita hanya 6 orang, makanya kami menggunakan perahu kecil ini untuk sampai ke Pulau Onolimbu. Saat mesin perahu mulai menyala dan daratan perlahan menjauh, rasa petualangan itu langsung terasa. Air laut di sini benar-benar luar biasa. Gradasinya berubah dari hijau muda, toska, lalu biru, dan semakin dalam. Dan hanya sekitar 10-20 menitan kemudian, Pulau Onolimbu sudah terlihat jelas di depan mata. Rasanya tidak sabar untuk menginjakkan kaki pertama kali di pulau kecil ini, yang katanya punya terumbu karang indah di dalamnya. Namun perjalanan kali ini kami tidak melakukan wisata bawah laut karena kurangnya persiapan dan waktu yang kami punya. Semakin jauh perahu bergerak, daratan Nias perlahan mulai mengecil di belakang. Suara kendaraan sudah tidak terdengar, yang tersisa hanya suara mesin perahu, angin laut, dan suara air yang terus membelah perjalanan kami. Di tengah laut seperti ini rasanya waktu berjalan lebih lambat. Tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada kemacetan, tidak ada notifikasi yang harus dibalas. Hanya duduk menikmati perjalanan dan membiarkan laut membawa kita semakin dekat menuju tujuan. Kalau dilihat dari atas, pulau kecil ini bahkan terlihat seperti titik kecil yang sedang berjalan di tengah lautan luas. Dan semakin dekat menuju Onolimbu, warna air laut mulai berubah. Dari biru gelap di tengah laut, perlahan berubah menjadi biru kehijauan. Semakin jernih, semakin dangkal, dan itu menjadi tanda bahwa kami sudah semakin dekat. Begitu kaki menginjakkan pasir di Pulau Onolimbu, hal pertama yang saya rasakan adalah sunyi. Sunyi yang menyenangkan, tidak ada musik keras ataupun keramaian. Tempat seperti inilah yang kami cari-cari, jauh dari kebisingan dan tidak terlalu jauh dari kota Gunung Sitoli. Selamat datang di pulau kecil Pulau Onolimbu.
Ketika kaki menapak pasir yang ada di pantai Pulau Onolimbu, seketika kami disambut dengan deburan ombak yang ada di Pulau Onolimbu. Seakan mengucapkan selamat datang kepada kami yang sama sekali belum pernah menapakkan kaki di pulau ini. Setelah perjalanan cukup panjang menuju Pulau Onolimbu, akhirnya kami sampai juga di tempat yang dari tadi kami tunggu-tunggu. Tapi perjalanan kali ini bukan cuma soal menikmati pantai, berenang, ataupun menjelajahi keindahan pulau. Karena sebelum benar-benar menikmati Pulau Onolimbu, ada satu hal penting yang harus kami siapkan terlebih dahulu, makan siang. Dan menariknya, makan siang kali ini bukan makan di restoran, tidak ada meja dengan menu yang tinggal dipilih, tidak ada pelayan yang akan datang membawa makanan, semua harus kami siapkan sendiri, mulai dari membersihkan bahan makanan, menyiapkan bumbu, memasak ikan, sampai menyiapkan buah untuk menjadi hidangan penutup. Karena kami berada di pulau kecil, tentu semuanya harus dilakukan dengan kondisi yang ada. Kami mencari tempat yang nyaman untuk menyiapkan makanan, peralatan dikeluarkan satu persatu, tempat memasak disiapkan, bahan-bahan mulai ditata, dan yang paling penting kami harus memastikan area memasak tetap aman dan tidak terganggu lingkungan sekitar. Menurutku, kebersamaan di momen seperti ini sangat aku rindukan nanti di kemudian hari. Dan aku berharap momen-momen seperti ini bisa nanti aku nikmati bersama teman-teman yang lain, di waktu yang tepat, dan juga orang-orang yang tepat. Cuaca hari ini cukup terik, cukup panas, namun kami beruntung karena di pulau ini banyak terdapat pohon-pohon rindang yang bisa kami gunakan untuk melakukan masak-memasak di bawahnya, sekaligus untuk berteduh dari teriknya matahari pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, akhirnya kami memutuskan untuk membagi tugas. Ada yang membakar kayu, ada juga yang membersihkan ikan, serta ada juga yang menyiapkan buah. Hal ini kami lakukan bersama-sama untuk segera kami dapat menikmati makan siang yang sudah kami persiapkan sejak dari kota Gunung Sitoli. Pada awalnya aku ingin memancing di dekat pantai yang ada di pulau ini, dan hasil tangkapannya nanti itu yang akan kami makan bersama-sama teman-teman di pulau ini. Namun apalah daya, kami hanya bisa membelinya karena kami tidak ingin mengambil resiko, karena di sini tidak ada yang menjual ikan. Akhirnya kami membawa ikan dari tempat asal kami tadi. Dalam mempersiapkan makanan siang kami juga dibantu oleh teman saya yang bernama Bang Agus dan juga pemilik kapal. Hal ini kami lakukan bersama-sama agar proses masak ikannya lebih cepat dan lebih nikmat karena dibantu oleh warga lokal. Karena kami datang kemari tidak membawa peralatan untuk bakar-membakar, akhirnya salah satu teman kami memutuskan untuk membakar ikan dengan teknik yang sederhana dan cukup unik menurutku, yaitu ikan dibersihkan lalu diapit oleh pelepah pohon kelapa. Hal seperti ini baru saya lihat dan baru saya lakukan, yaitu di Pulau Onolimbu untuk membakar ikan yang akan kami makan nantinya. Ketika ikan sudah berhasil dibersihkan dan api serta bara sudah siap untuk membakar ikan yang kami bersihkan tadi, akhirnya proses membakar ikan dimulai. Proses ini dilakukan murni oleh teman kami yang merupakan warga lokal dan sang pemilik kapal. Sambil menunggu proses memasak ikan selesai, akhirnya kami menyiapkan buah-buahan serta bumbu masakan yang akan kami nikmati nantinya. Bang Alex, nggak ada kok bawa keripik kentang itu, keripik ubi itu ya kan dok? Ambil plastik yang bersih, awas bersih aja. Keripik apa? Pisang. Sunscreen.
ada daun pisang itu ya kan bang? Ya, kesini aja. Coba lihat, bukan harapan tidur orang kan? Kelihatan ada dulu si Nelly, weh. Kelihatan ada dulu si Nelly. Bang ini ada sunat nars bang, mah. Apa? Nelly. Dok, lihat dulu tong dia, ha. Ini sedekkan aja loh bang. Balik. Ketika bumbu masakan sudah disiapkan dan buah-buahan sudah dihidangkan, namun ikan belum selesai untuk dibakar, kami mencoba untuk menikmati waktu sambil bermain air di pinggir pantai tempat kami membakar ikan tadi. Nah, buat teman-teman yang datang ke pulau ini dan ingin mencoba bermain air di pantai yang ada di pulau ini, tolong berhati-hati teman-teman, karena hari semakin sore ombak semakin kencang dan air di sini cukup dalam apabila teman-teman datang agak ke tengah lagi dari pantai ini. Proses seperti ini kami lakukan untuk menghilangkan rasa bosan karena sedang menunggu proses memasak ikan yang dilakukan oleh salah satu rekan kita. Setelah beberapa waktu, akhirnya yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Ikan yang kita bakar tadi akhirnya sudah masak dan sudah bisa untuk kita santap di waktu makan siang kita pada kali ini. Dan momen seperti inilah yang kami rindukan nanti ketika kami meninggalkan pulau ini. Makan bersama hasil masakan sendiri di pinggir pantai, di atas pasir sambil menikmati deburan suara ombak yang ada di pulau ini. Waktu sudah semakin siang dan perut kami sudah semakin lapar. Akhirnya kami memutuskan untuk menikmati masakan makanan kami serta menikmati semua santapan yang sudah kami hidangkan dari tadi. Ternyata Bang Agus sudah melihat bahwasannya di pulau ini ada beberapa warga yang tinggal menghuni di pulau ini. Nah, dari kenalannya itu Bang Agus mencoba untuk dari warga sekitar Bang Agus mencoba bernegosiasi untuk membeli kelapa untuk kami nikmatin di pinggir pantai di pulau ini setelah kami nanti selesai makan siang. Harga kelapanya cukup murah teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman nanti datang ke pulau ini, jangan lupa untuk membeli kelapa dari bapak ini. Saya lupa namanya siapa, karena kelapanya cukup manis dan kalian bisa menikmatinya di pinggir pantai dan di Pulau Onolimbo. Ini bang, apa nih bang? Ketika kami sedang menikmati santap makan siang kami melihat dari dekat pulau itu ada kapal yang sedang melintas. Informasi yang kami terima, kapal ini melintasi tempat kami untuk datang ke kota Gunung Sitoli. Setelah menikmati makan siang kami dan juga sebelum meninggalkan pulau ini, kami mendokumentasikan setiap kegiatan kami di pulau ini untuk menjadi kenang-kenangan kami bahwasannya kami pernah datang ke pulau kecil ini di Pulau Nias, tepatnya di Kabupaten Nias. Aku sarankan untuk kalian yang ingin datang ke pulau ini, coba kalian meluangkan waktu untuk menikmati keindahan laut yang ada di pulau ini. Nah, informasi yang saya terima juga teman-teman, bahwasannya di pulau ini ada bangkai kapal yang pernah datang ke pulau ini untuk mengirimkan bantuan akibat gempa Nias yang terjadi pada tahun 2005 silam. Nah, bangkai kapal ini sendiri sudah menjadi tempat spot wisata bawah laut oleh wisatawan asing yang gemar menikmati wisata bawah laut.
Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau sudah pukul 4 sore, akhirnya kami memutuskan untuk benar-benar meninggalkan pulau ini. Karena jika waktu semakin sore, ombaknya akan semakin tinggi dan itu akan menjadi kendala karena perahu kami yang cukup kecil. Dan karena perahu kami kecil, sehingga perahu kami itu bersandar di pantai yang ada di atas pasir Pulau Nolimbu. Dan untuk memberangkatkan kapal ini, kami mencoba bersama-sama untuk mendorong kapal sampai ke perairan di pantai Pulau Nolimbu ini sendiri untuk dapat menghidupkan mesinnya. Dan ini kami lakukan bersama-sama sebelum ombak benar-benar semakin tinggi dan menghantam atau mengganggu perjalanan kami pulang ke Pulau Nias. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan mengucapkan salam perpisahan kepada Bapak yang sudah menyediakan kelapa untuk kami nikmatin di pulau ini. Semoga Bapak selalu sehat dan diberikan kesehatan dimanapun Bapak berada. Aku belakang aja, Bang. Iya, ini didorong. 1, 2, 3. Pulau kecil seperti Onolimbo mengajarkan sesuatu yang sederhana, bahwa keindahan tidak selalu membutuhkan fasilitas mewah. Kadang yang kita butuhkan hanyalah laut yang bersih, udara yang segar, dan waktu untuk benar-benar hadir. Saya membayangkan bagaimana pulau ini tetap bertahan dengan keasriannya di tengah dunia yang semakin ramai. Masyarakat sekitar mengenal kawasan ini sebagai bagian dari kekayaan alam Nias yang harus dijaga, dan menurut saya itu jauh lebih penting daripada menjadikannya sebagai tempat foto saja. Sore hari di Pulau Nolimbu punya suasana yang berbeda. Cahaya matahari mulai berubah menjadi keemasan, permukaan laut memantulkan warna oranye dan hijau secara bersamaan. Angin terasa lebih lembut, perahu-perahu kecil mulai kembali. Dan pulau ini perlahan menjadi semakin tenang. Saya duduk di tepi pantai sambil melihat matahari turun sedikit demi sedikit. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, bukan hanya kagum, tapi juga bersyukur. Bersyukur karena masih ada tempat seperti ini di Indonesia. Perjalanan ke Pulau Nolimbu mungkin tidak semudah pergi ke destinasi wisata populer. Jalannya cukup jauh, harus menyeberang dengan perahu, dan fasilitasnya tidak sebanyak tempat wisata besar lainnya. Tapi justru disitulah letak keistimewaannya. Jika suatu hari nanti kalian berkunjung ke Nias, cobalah luangkan waktu untuk datang ke sini. Kalau kalian menikmati perjalanan ini, bantu channel ini berkembang dengan cara like video ini, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian yang suka wisata hidden gem Indonesia. Terima kasih sudah mau ikut menjelajah Pulau Nolimbu bersama kami. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, karena masih ada sudut Indonesia yang menunggu untuk ditemukan. Bye-bye, salam sehat selalu.